Teman-teman, video yang mau saya buat kali ini durasinya lumayan panjang, jadi akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang jelas setiap video itu ada beberapa langkah yang harus kita cermati untuk supaya kita nggak salah-salah waktu merakit power amplifier. Karena ini beda model. Yang merek BGR ini adalah OCL. Kemudian yang ini adalah SOCL alias Super OCL gitu ya. Apa sih bedanya? Nah, kapan-kapan saya mau kasih tahu deh sama kalian. Ini menggunakan yang BGR ini menggunakan transistor Sanken. Terus dia ada satu set di L dan satu set di R. Jadi IC-nya atau transistornya cuma 4. Sama kayak yang SOCL. Yang SOCL ini bisa dipakein transistor penguat akhir yang lebih dari satu set, ada banyak banget bisa, misalnya sampai 7 set misalnya. Tergantung isi kantong kita sih, bebas. Kalau kita banyak budget ya bisa kita pakai berapa set ya? 6 set misalnya. Atau 8 set gitu. Kalau mau getarin atap bengkel sih nggak apa-apa, pakai aja yang 8 set. Terus setel pakai, terus puter pakai speaker yang 15 in atau 18 in gitu, biar tetangga ngamuk ya. Transistor penguat akhir pada SOCL ini pakai Toshiba ya teman-teman, beda sama Sanken. Perbedaannya terletak pada suaranya, nanti bakal saya tunjukin sama kalian perbedaan suara antara Sanken dan Toshiba gitu ya. Saya pernah pakai Toshiba, itu suaranya tuh kayak lebih gimana ya, suaranya tuh kayak ada gaungnya gitu, kayak ada gemanya gitu teman-teman. Perbedaannya sama Sanken. Kalau Sanken ini enaknya kalau kita putar musik, kita dengerin di radius 2 meter ya, karena ini kan rumahan ya, radius 2 meter sampai 3 meter gitu, suara ler sama cheese-nya tuh keren banget teman-teman, enak betul gitu. Tapi kalau Toshiba itu dari jarak deket tuh kedengeran enak banget gitu suaranya. Ya meskipun speaker dan boxnya itu berpengaruh signifikan terhadap suara ya. Kapan-kapan kita bahas lebih detail lah. Pokoknya banyak banget lah soal audio. Nah sekarang mau saya tunjukin dulu ke kalian gimana cara merakitnya. Karena ini udah dipasang di sini, dipasang di pendinginnya. Jadi kita mau coba buka deh. Kita mau lihat bagian-bagian atau kaki-kaki dari pengkabelannya tuh di mana aja. Jangan sampai kita salah masang kabel ya, nanti bisa rusak. Terus ini kan ada tripod. Nah, tripod ini untuk DC 0. Jadi fungsinya untuk mengadjust kalau misalnya ada tegangan DC yang keluar dari power amplifier ini menuju speaker, itu speaker bakal rusak. Jadi dikasih adjust pakai tripod supaya DC 0-nya tuh bisa tertoleransi gitu. Toleransinya tuh sekitar 0,2 volt, teman-teman. Coba saya buka dulu ya. Satu, N1, N2. Mana nih? Nggak kelihatan ya? Iya. Dua. Hati-hati ya, jangan sampai rusak karena belum dicoba. Terus kita juga buka ini transistor penguat akhirnya. Di belakangnya nggak pakai mur, jadi kita los aja nariknya. Kalau misalnya masang transistor penguat akhir itu jangan lupa dikasih mika atau dikasih sekat
pendingin ya teman-teman, kayak yang putih-putih di sini nih. Tinggal kita tarik, ini lengket ya. Nah, kita tarik dulu, kita lihat dari dekat. Ini dia. Coba sekarang kita identifikasi. Dia menggunakan tegangan 80 volt plus dan 80 volt min. Pertanyaannya, kita akan menggunakan tegangan simetris, plus, min, dan ground ya. Di sini udah groundnya yang mana gitu ya. Groundnya yang mana gitu ya. Ini kan plus, ini kan min gitu. Jadi 80 kalau ditambah 80 itu kalau kita ukur pakai avometer sama dengan ya 160 volt. Gede loh teman-teman, 160 volt itu gede. Hati-hati nanti kalau pakai speaker. Kalau speakernya nggak kuat buat ngangkat power amplifier, ngangkat output dari power amplifier, ini jebol nanti speakernya. Saya mau tesnya pakai speaker Indextron 8 in. Itu 8 apa 6 ya? Saya belum lihat sih. Saya nggak yakin kalau itu 8. Saya yakin itu 6 ohm. Kalau volumenya dipakai kecil aja sih kuat gitu ya. Jangan volumenya digedein. Jebol nanti kantong pun ikut jebol teman-teman. Sekarang kita perhatikan di sini. Kalau kita nggak pakai soket di atas, soketnya ini mirip sama soket ini loh. Sama soket, nah ini yang saya tunjuk pakai jari. Sama kayak soket di power supply. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai soket itu, kita bisa solder di belakangnya sini. Nah ini adalah kaki plus, di sini adalah plus, di sini min ya. Terus groundnya yang mana? Nah groundnya kita bisa ngikutin line in speaker. Bisa ngikutin input dari audio. Ini dia input audionya. Ini ground dan ini in. Dan ground ini yang kita kasih CT. Nah pertanyaannya di bagian mana ya? Kalau kita mau pakai soket, berarti kan di sini dan di sini. Dua-duanya ini ground atau CT. Nyambung nggak? Coba kita cek di baliknya ya. Tuh ternyata nyambung kan. Jadi ini adalah ground atau CT, kemudian ini positif, kemudian yang ini adalah negatif. Siapin bahan-bahan yang kita butuhkan seperti kabel ya. Kabelnya pakai 3 warna aja biar nggak bingung. Kalau misalnya nggak ada ya pakai kabel satu warna juga nggak apa-apa. Karena ini belum fix oke apa enggak kualitas suaranya atau kualitas komponennya, jadi alangkah baiknya nggak saya rakit dulu menggunakan box. Nanti kalau saya udah tahu kualitasnya seperti apa, nah baru dirakit yang bagus ke dalam box. Tapi kalau misalnya teman-teman request mau beli, bisa sih, tinggal nggak perlu saya review gitu kalau misalnya udah yakin. Karena kalian pernah tahu review dari Power SOCL 504 ini, terus suaranya bagus menurut kalian, order aja sama saya juga nggak apa-apa. Yang plus saya mau kasih warna, saya ngikutin yang lama aja deh. Ini yang plus saya kasih warna merah. Jadi di sini warna merah, kemudian di sini warna kuning, dan di sini warna hitam. Gitu ya, nggak kelihatan ya tadi ya. Di sini warna merah untuk plus, di sini warna kuning untuk min, dan di sini warna hitam untuk ground. Nah seperti itu. Nanti kita baru sambungin ke power supply. Pertanyaannya, power supply yang saya gunakan kali ini adalah power supply yang kecil. Loh bang, kok power supply-nya yang kecil gitu, harusnya besar yang sesuai dong. Betul itu teman-teman, nggak salah. Itu absolutely apa ya absolutely bener lah pokoknya. Ini elko tegangannya adalah 50 volt 10.000 mikrofarad, sedangkan yang dibutuhkan sama power SOCL 504 ini adalah 80 volt. Artinya kalau kita pakai elko 1 buah
dia bakal meledak elko-nya kalau misalnya kita kasih tegangan 80 volt. Kegedean nanti dus gitu, keluar asap sama keluar bau amoniak yang nggak enak banget ya. Kalau kalian pernah bongkar elko, itu kalian bisa cium tuh baunya gimana, nggak enak banget. Kalau kalian pengen tahu isinya elko seperti apa, cek aja di video di dalam channel Teknisi Digital, itu ada saya tunjukin. Nah, kan ini kan dirakit 2 gitu, jadi tegangannya berapa dong bang gitu, nanti saya tunjukin sama kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen cepet-cepet tahu, coba cek aja di playlist amplifier rakitan, supaya kalian bisa tahu gimana sih menghitung voltase gitu. Karena kalau misalnya kita selalu ngikutin tegangan yang dibutuhkan sama power SOCL 80 volt, sedangkan elko tuh nggak ada yang dijual 80 volt, yang ada tuh 63 volt. Itu setahu saya yang paling gede ya, kecuali kalau misalnya kita bikin custom, kita bikin sendiri, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk menambahkan voltasenya, sebuah elko itu harus di paralel atau di seri. Nah, sebetulnya yang mana, harus di paralel atau di seri gitu ya. Sorry teman-teman kalau misalnya kalian tadi ngedengerin audio yang kurang kencang suaranya. Rupanya jacknya belum saya colokin. Kacau kan? Udah 10 menit loh, jacknya lupa saya colokin teman-teman. Nah, sekarang saya ngambil kertas, saya tunjukin ke kalian gimana caranya untuk menambah voltase pada elko. Karena nggak mungkin kita beli elko yang tegangannya gede banget, atau kita bikin custom elko yang tegangannya gede banget gitu. Karena nggak efisien dan nggak efektif juga sih. Maksudnya nggak efisien lah, kalau efektif, nggak efisien. Karena kita harus ngikutin apa yang udah dibikin sama pabrik aja biar nggak repot-repot. Di elko ini teman-teman, di power supply ini kan ada pakai 2 elko ya, pakai 2 elko. Gambarnya kan seperti ini ya. Di sini ada kiprok. Kemudian dari kiprok itu kan keluar kabel yang masuk ke sebuah elko positif seperti ini. Dan elko negatif elko yang pertama ini disambungkan langsung di seri dengan positif elko yang kedua gitu. Jadi yang ini kita langsung dikasih negatif. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah CT. Jadi ini adalah plus, ini adalah min, ini adalah CT. Pertanyaannya kalau yang atas itu, bentar saya ambil spidol yang lain lagi ya. Kalau misalnya yang atas itu tegangannya 50 volt, ini tegangannya 50 volt, kemudian yang elko kedua adalah 50 volt juga. Kalau misalnya kita ngikutin rumus elektronika, apabila elko di seri, bentar saya kasih tegangan output dulu ya, biar nggak bingung nanti. Nah, ini tegangan output, ini tegangan output gitu deh. Terus kalau misalnya ngikutin rumus elektronika, kalau misal elko di seri itu mikrofaradnya berkurang, kalau misalnya di paralel dia mikrofaradnya bertambah, tapi voltasenya berkurang. Kalau di seri mikrofaradnya berkurang, voltasenya bertambah. Artinya 50 volt kalau misalnya di seri ditambah sama 50 volt, karena 2 buah elko semuanya 50 volt ya, sama dengan 100 volt. Nah, bisa nggak buat handle power OCL yang membutuhkan tegangan 80 volt ini? Bisa banget yang jelas. Terus di setiap gini teman-teman, 80 volt. Kalau misalnya kita mau merakit amplifier yang komponen yang nggak kita beli sendiri, ini kan beli kit ya.
kalau misalnya komponen yang nggak kita beli sendiri, kita nggak tahu originalitas dari komponen ini. Yang paling penting adalah transistor penguat akhir ini original atau tidak. Kalau dia original, kita pakai tegangan 80 volt, dia masih kuat gitu. Kalau misalnya ini adalah KW, kita pakai tegangan 80 volt, saya jamin 5 menit jebol lagi transistor penguat akhirnya. Sampai habis satu karung pun tetap aja jebol terus teman-teman. Jadi kita nggak akan pakai tegangan 80 volt, kita pakai separuhnya aja lah, pakai 40 volt. Kalau 40 volt, jadi kan kalau di total, kalau diukur di sini plus dan min itu kalau masing-masing 40, berarti kan ditambah ya, 40 tambah 40 sama dengan 80 volt. Nah, itu saya rasa udah cukup deh. Dan bisa dihandle juga sama power supply yang saya punya ini. Ini ada 2 elko 50 volt yang di seri. Total dari voltasenya adalah 100 volt. Sedangkan saya menggunakan tegangan 40 volt di power supply-nya, yang di total menjadi plus min di total sama dengan 80 volt. Itu masih ada toleransi sekitar 20 volt, artinya masih bisa ke handle lah gitu. Nah, ada persoalan yang perlu kita perhatikan lagi, bahwasanya saya menggunakan trafo CT 5 ampere. Ini bisa dibilang trafo CT yang nggak murni. Katanya sih kalau trafo yang murni itu, atau ya trafo yang murni itu gede ya. Ini kalau saya salah mau silakan dikoreksi. Gede gitu. Nggak tahu yang saya lihat gede itu CT apa enggak ya. Saya soalnya jarang pakai yang murni-murni kayak gitu tuh. Beli aja yang kayak gini ya. Nah, ini kembali lagi ke trafo persoalannya. Saya menggunakan trafo 5 ampere dan tegangan yang saya bisa dapatkan di sini adalah yang maksimal tegangan yang saya bisa dapatkan di sini adalah 30 volt, tertulis di sini ya. Di sini tertulis 30 volt. Nah, 30 volt itu bisa jadi lebih besar daripada tulisan yang tertera di sini. Karena saya menggunakan saat ini ya, di power amplifier, di power BGR yang pakai Sanken ini, saya di trafonya menggunakan tegangan yang tertulis 16 volt, tapi kenyataannya output dari power supply ini adalah 24 volt dan pas banget untuk power amplifiernya. Makanya suaranya ler dan cheese, enak banget lah pokoknya teman-teman. Apalagi kita nyetelnya pakai player yang bagus. Nah, kayaknya ini dulu deh yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Kalau buru-buru nanti ilmunya nggak masuk, karena semuanya ya harus pelan-pelan teman-teman. Nah, di video yang berikutnya saya akan gantikan power BGR ini dengan power SOCL 504 ini. Dan gimana hasilnya? Tonton video berikutnya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Bye-bye.